Assalamualaikum. Hari ini saya ingin sharing tentang pengalaman pribadi saya terkait penyesuaian ijazah dan gelar yang diperoleh sebelum PNS. Nah, jadi di sini waktu melamar pendaftaran CPNS saya menggunakan ijazah S1 saya, di mana waktu itu saya sedang menempuh S2. Nah, untuk penyesuaian ijazah dan gelar ini sendiri biasanya hanya bisa dilakukan jika itu adalah jurusan yang kita punya ijazahnya itu linear dengan yang saat kita daftar. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu karena kita memperoleh ijazah sebelum PNS, maka kita tidak memiliki yang namanya surat izin belajar maupun tugas belajar yang bisa digunakan untuk penyesuaian ijazah maupun untuk kenaikan pangkat. Sehingga kita memerlukan terlebih dahulu yang namanya surat keterangan memiliki ijazah sebelum PNS. Nah, di sini kita pertama-tama itu mendatangi BKPSDM untuk pemerintah daerah atau pemerintah provinsi ataupun badan kepegawaian yang mengurus terkait penyesuaian ijazah ini. Nah, selanjutnya kita akan tanya apa saja syarat-syaratnya, termasuk apakah jurusan yang kita miliki ijazahnya itu bisa dilakukan penyesuaian dengan gelar kita sekarang. Nah, setelah itu kita meminta syarat-syaratnya, lalu kita mengajukan berkasnya tersebut. Nah, setelah kita pengajuan, nanti diajukan oleh BKPSDM daerah, provinsi, ataupun di kementerian. Nah, setelah memperoleh surat keterangan memiliki ijazah tadi, kita karena tidak memiliki izin belajar dan tugas belajar, maka kita harus mengikuti ujian kompetensi penyesuaian ijazah untuk mendapatkan sertifikat kelulusan untuk dapat penyesuaian ijazah dan memasukkan gelar pada SK kita sekaligus untuk kenaikan pangkat. Nah, caranya kita harus mencari tahu dulu apakah ada jadwal uji kompetensi penyesuaian ijazah pada tahun tersebut. Kita bisa mendatangi BKPSDM ataupun kita bertanya kepada badan yang mengurusi terkait hal tersebut. Nah, karena tidak setiap tahun biasanya ada jadwal uji kompetensi tersebut. Nah, jadi kita harus rajin-rajin mencari informasi terkait jadwal uji kompetensi tersebut. Nah, setelah ada jadwal uji kompetensi tersebut, kita melengkapi syarat-syarat untuk ujian kompetensi penyesuaian ijazah tersebut. Nah, salah satu syarat-syaratnya juga kita dituntut untuk membuat makalah. Makalahnya itu yaitu makalah ringkas terkait dengan jurusan yang bersesuaian dengan tugas yang kita laksanakan sekarang. Kita bisa mengangkat permasalahan serta solusi yang kita tawarkan pada makalah tersebut. Selanjutnya itu materi UKOM penyesuaian ijazah. Materi UKOM penyesuaian ijazah ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama itu mengerjakan tes CAT 100 soal. Yang kedua adalah wawancara. Tes CAT 100 soal itu terdiri dari materinya itu ada TWK, tes wawasan kebangsaan seperti pengamalan Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan lain-lain. Ada juga tes bahasa Inggris, itu lebih ke grammar maupun kita mengisi teks yang kosong. Selanjutnya itu ada juga tentang pangkat dan golongan. Misal pangkat dalam PNS
sekian, maka golongannya adalah. Ini tentang juga RPJMD, lembaga ataupun daerah sesuai dengan instansi kita. Nah, setelah mengerjakan tes CAT, kita selanjutnya akan mengikuti ujian wawancara, di mana sebelumnya kita waktu persyaratan untuk UKOM kita disuruh membuat makalah terkait dengan tugas kerja dan jurusan di ijazah kita. Nah, selanjutnya nanti kita akan ditanya seputar makalah yang kita buat tersebut oleh pewawancara. Kita tinggal menjelaskan isi dari makalah yang telah kita buat. Nah, selanjutnya nanti kedua materi UKOM ini nilainya akan digabung menjadi satu sebagai syarat kelulusan untuk uji kompetensi penyesuaian ijazah itu sendiri. Nah, setelah mendapatkan sertifikat tanda lulus ujian penyesuaian ijazah, nah kita langsung bisa pengusulan kenaikan pangkat dari penyesuaian ijazah itu sendiri. Walaupun mungkin belum waktunya kita naik pangkat, misalnya kita penyesuaian ijazah S2 dan sekarang kita di pangkat dan golongan 3A. Setelah kita mendapatkan sertifikat lulus ujian penyesuaian ijazah, kita bisa langsung mengusul kenaikan pangkat untuk golongan 3B. Nah, sekian sharing dari saya terkait dengan penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat pada ASN. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.